Ocean. Apa itu Blue Ocean? Teorinya bagaimana? Praktiknya udah tahu ya, mungkin teorinya belum tahu. Blue Ocean itu simpelnya dibagi menjadi dua, cost dan value. Sebelah kiri cost, sebelah kanan value. Cost itu apa? Cost itu apa? Biaya. Nah, ini kepotong ya. Saya bacakan. Faktor apa saja yang dapat dihilangkan untuk menang bersaing dalam jangka panjang? Misalkan, setelah research, nyari kayu jati gak gampang. Nah, kalau Anda mau menang bersaing dan volumenya dimasalkan, gak mungkin kayunya jati. Harus cari kayu ringan. Kenapa? Kayu jati membutuhkan waktu 15 tahun untuk panen. Kayu ringan 3 tahun, 5 tahun bisa panen. Paham? Paham ya? Apalagi kayu-kayu olahan. Oke ya, lanjut. Nah, kurangi. Faktor yang apa saja yang harus dikurangi, terutama yang membebani biaya namun tak penting bagi pelanggan. Ya, termasuk tadi kan kayu. Kalau kayu tadi maksudnya dikurangi, ya, bukan hilangkan. Yang dihilangkan tadi ukiran. Ukiran adalah proses produksinya lama, pasti membebani. Termasuk apa? Mebel yang tidak bisa dilepas, itu membebani. IKEA membuat sofa pun bisa dilepas. Jadi ngirimkannya tetap sama. Datar, ya, dikirimkan atau dibawa ke tempat mobil kita bisa masuk. Bayangkan kalau Anda punya mebel kayu jati, nah Anda perlu ruangan sebanyak ini ditumpuk-tumpuk. Ya. Kenapa? Karena kayu jati itu kan nggak bisa di knockdown kan, cenderungnya ya, kebanyakan yang ukiran tidak bisa knockdown. Kalau knockdown pun nggak banyak beda. Ya, nah jadi untuk menyimpan sofa ini, Anda membutuhkan space yang besar. Kalau yang dibuat oleh IKEA, Anda membuat satu sofa ini bisa jadi cuma sekian tingginya, ya, panjang sekian, ya, tinggal dipasang-pasang. Kalau Anda nggak percaya, Anda nanti cek di YouTube sofa, ya, sofa IKEA. Nanti Anda bisa lihat sofanya IKEA, ya, knockdown juga, seru ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, tingkatkan. Faktor apa saja ya yang perlu ditingkatkan di atas standar kompetitor yang ada? Desain, ya, desainnya, image-nya, betul? Di-image-kan, karena pada dasarnya orang itu nggak ngerti mau beli mana kalau nggak dijualin gitu lah. Ngerti ya? Saya ambil contoh begini loh. Kita semua dulu nggak makan pizza, betul lah? Ya. Terus diiklanin pizza, akhirnya kita makan pizza. Padahal pizza itu ya roti kasih daging podo wae. Burger roti kasih daging podo wae. Gitu aja. Iya enggak? Terus sekarang diiklanin apa lagi? Beli juga. Apa yang sekarang yang lagi tren makanan? Hah? Makanan yang lagi tren apa? Kebab. Kebab udah lewat. Hah? Itu loh. Kue artis. Ya. Kue artis ini buat saya agak sedikit ngaco nih ya. Pokoknya kuenya sembarangan, yang penting ditopping. Terus dipromosikan sama mereka berlebih. Pas begitu nyoba, kecewa. Ya cuma gini doang. Ya, itulah artis ya. Oke, lanjut ya. Ciptakan faktor apa saja yang belum pernah ada di industri ini sebelumnya, yang akan menjadi pembeda di jangka panjangnya. Ya tadi contohnya, yang jati itu enggak knockdown, ini knockdown. Ya. Terus masangnya mudah dan tidak perlu tools tambahan. Tidak perlu obeng. Enggak punya obeng, enggak usah. Mereka menyediakan Allen key. Baik, saya lanjutkan. Saya ambil contoh. Ya, ini enggak kelihatan ya, tulisannya riset di atas ada tulisannya riset. Oke, contoh nih merek A, enggak kepotong nih. Merek A, ya. Ini misalkan industri fashion. Industri fashion merek A, ya, bahan kualitas nomor 1, skala 0 sampai 5. 0 sampai 5, dia 5 berarti bahan kualitas nomor 1, jahitan nomor 1 rapi banget, modelnya cakep, endorsernya terkenal, kemasannya cukup oke karena kemasan nggak usah nomor 1. Kalau kemasan nomor 1 nggak dipakai juga, ya, tapi cukup elegan, harganya juga nomor 1 paling mahal. Baik, ini buat kelas A. Merek B, bahan 3, jahitan 2, artinya bahan sama jahitan biasa-biasa saja, tapi dia lebihkan di model dan endorser,
Yang paling penting dia paling murah. Harganya 3. Oke ya. Kemasan dia pikir gak penting, makanya dia buat udahlah kemasannya 3 aja. Merek C ini buat orang-orang yang mementingkan kualitas, gak penting namanya image, tapi penting namanya kontennya. Ini fungsional, ini gengsional. Perhatikan ya, ini saya bedah atau saya belah menjadi 2. Yang bahan dan jahitan itu masuk dalam kategori the benefit yang disebut namanya benefit rasional, ya, rasional benefit. Yang ini emosional benefit. Oke, ya. Nah, jadi bahannya bagus, jahitan bagus, model endorser kemasan biasa aja, harga terjangkau. Jadi istilahnya kalau dia memposisioningkan dirinya, ya, kualitas nomor 1, ya, kualitas bintang 5, harga kaki 5, itu kayak gini nih. Paham ya? Saya lanjut. Kalau Anda mau menang bersaing dengan mereka, kira-kira mana yang akan Anda lebihkan dibandingkan mereka? Begitu loh. Nah, itulah sebenarnya pencarian positioning nih. Ya, dari diferensiasi. Ya, positioning diambil dari diferensiasi. Lanjut ya. Nah, apa sih? Wah, ini nggak bisa dilebihkan, Mas. Udah padat banget nih persaingannya. Gimana ya? Aku buat seperti gini. Bahan 3, jahitan 4. Biasa aja. Terus modelnya 5. Kenapa bahan buat 3? Karena orang pada dasarnya nggak banyak yang ngerti bahan, Mas. Katun Combat 30S, 40S, 50S. Emang katunnya sama semuanya. Orang nggak benar-benar ngerti. Ya, baik. Bahannya 3, Mas. Jahitannya 4. Apalagi anak muda, nggak ngerti bahan. Model 5, yang penting model buat anak muda keren. Betul? Endorser, dia sendiri yang jadi endorsernya. Ya, diutamakan orang itu begitu, dapat dia excited, dia ngupload. Jadi dia bukan beli karena di endorse oleh artis, tidak. Karena dia adalah artis-artis YouTube-nya nanti. Oh gitu ya. Nah, kemasan biasa aja. Jadi endorser saya hilangkan. Tapi ada satu yang hilang di sini. Ini sudah dikurangi, ya, kurangi, ya, hilangkan, betul? Lebihkan, ada yang kurang. Apa? Tadi lo Blue Ocean tadi itu ada 4 kan? Ciptakan, kurangi, hilangkan. Betul? Lebihkan, ciptakan. Ada yang kurang, ciptakan. Apa yang harus saya ciptakan kategori baru yang tidak dimiliki oleh 3 merek ini? Apa itu? Oh, yang lain nggak bisa custom, yang punya aku bisa custom. Dengan Anda menciptakan satu kategori baru, Anda menciptakan medan perang baru yang nggak dimiliki oleh orang lain atau kompetitor Anda menang bersaing. Betul? Nggak bisa dibandingkan. Itulah yang disebut namanya Blue Ocean. Paham? Oke, baik. Saya lanjutkan. Kalau nggak paham, bilang ya. Angkat tangan. Nah, ini grafiknya seperti ini nih. Bahan, jahitan, model. Ini skor ya. Ini A, ini B, ini C. Ini Anda. Oke ya. Bahan, semua oke. Ini seperti ini grafiknya. Dia Anda buat grafiknya seperti ini. Anda harus membuat grafik yang dimana tempat mereka bolong itu harus Anda isi, kan begitu loh. Nah, baru nanti Anda membuat sesuai dengan research gitu loh, membuat produk sesuai dengan research. Nah, ini bagaimana menang bersaingnya? Ini taruh sebelah sana, ini oke ya. Ini sebelah sana, celahnya dikit, ya taruh sebelah sini. Ya, yang nggak ada. Ini yang nggak ada sebelah mana? Oh, paling ujung nih, ya. Tetap model berkualitas model, tapi ini ada saingannya sama ini, tapi nggak bisa dibandingkan sama ini. Kenapa? Karena dia nggak pakai endorser sama sekali, dihilangkan, dilebihkan di customnya. Paham nggak? Harganya bisa lebih murah, tapi tidak paling murah. Ngerti ya saya maksud? Ngerti ya? Nah, ini strategi Blue Ocean. Oke, kuncinya simpel aja, kurangi, hilangkan yang kurang penting, ciptakan, lebihkan, ya, lebihkan, ciptakan yang diinginkan oleh target pasar Anda. Oke ya, saya lanjutkan. Blue Ocean Strategy pada dasarnya tetap membidik pasar potensial, bukan sleeping market, tapi potensial market. Artinya apa? Pasarnya sudah ada. Bukan mengedukasi pasar baru. Pasarnya sudah ada. Tapi dia membuat kriteria baru yang tidak dimiliki oleh kompetitor. Bicara masalah kriteria, Anda nanti boleh nonton video saya, judulnya Simply Marketing.
Channelnya sama, youtube.com/yuk bisnis. Simply Marketing, Anda cek. Nah itu nanti berbicara tentang kriteria dan hierarki. Oke ya, saya lanjutkan. Baik ya. Nah ini bahan seperti ini, tas seperti ini untuk cewek atau cowok? Cewek? Cakep Pak? Oke? Baik. Mau beli? Pertanyaan saya, bahannya apa? Kulit. Bagaimana? Apakah Anda bisa membedakan kulit sama sintetis gak? Siapa di sini yang bisa membedakan kulit asli, sintetis, sama PU leather? Sekarang ada istilah baru soalnya, pull up leather. Bisa bedain? Nggak bisa. Kalau Anda nggak bisa bedain, berarti Anda target pasarnya dia. Ya, saat saya ketemu sama yang punya, ya, dia bawain tas, kemudian saya langsung lihat, aku boleh lihat, saya bawa, saya cium. Tasnya, bukan orangnya. Ya. Tasnya saya cium, saya bilang gini, kamu ngerti banget target pasarmu. Kenapa? Target pasarmu wanita, dan kebanyakan wanita tidak mengerti bahan. Saya aja yang sebetulnya cukup ngerti bahan kulit, pernah kecolongan, gara-gara ada tulisan PU leather. Saya baru ngeh, PU leather itu ternyata singkatan dari pull up leather. Dan ternyata itu bukan leather. Kurang ajar nggak Cina ini? Ya, ini baru dari Cina, ini teknologi Cina nih. Dia bisa membuat bahan kanvas dilapisin sama kayak kulit dari kimia gitu loh. Hebat banget ya. Ya sama seperti Cina bisa membuat telur loh, kayak asli. Ya, bisa membuat kubis dulu, Anda tahu kan? Ya, itu Cina. Nah, jadi Anda nggak ngerti, jadi pasarnya dia. Apa itu? Dia membuat kalau bahan yang seperti gini, ya bahan kulit untuk model seperti ini, harganya berapa? 1 juta ke atas. Nah, dia jual dengan harga berapa? 600 ribuan. Ya. Keren modelnya, rapi jahitannya, ya. Harganya terjangkau. Bahan buat cewek nggak penting kulit. Kenapa? Karena justru kalau bisa jangan kulit, terlalu awet, nggak baik buat mereka. Betul? Ya, cewek itu terlalu awet, nggak baik. Kalau bisa yang setahun sekali rusak Mas. Ya, biar aku bisa beli lagi. Betul lah? Betul? Gitu. Siapa di sini yang tasnya lebih daripada satu angkat tangan? Lebih dari satu tasnya. Yo KB angkat tangan biasanya. Cewek. Oke ya, saya lanjutkan ya. Cakap ya. Ini adalah video kisah nyata tentang Chanel. Oke, ini adalah film kisah nyata Chanel. Siapa yang tahu Chanel? Angkat tangan. Chanel. Merek apa itu Chanel? Hah? Merek truk. Ya, jadi Chanel ini adalah kisah dari Chanel. Chanel itu produk pertamanya apa? Ada yang tahu nggak? Hah? Produk pertamanya apa Chanel? Tas. Betul? Bukan. Jam? Bukan. Baju? Bukan. Nah, ini adalah produk pertamanya Chanel. Jadi dia buat produk pertamanya tidak sengaja. Ya, bahkan dia nyeplos pada saat itu belum ada tokonya. Jadi apa yang dikatakan oleh Chanel? Ya. Nah, ini Chanel bilang begini. Jadi dia merancang semua desainnya berdasarkan apa yang dibutuhkan. Kalau nggak diperlukan, artinya mubadir. Ya. Jadi setiap kali Anda membuat suatu lekukan, membuat suatu penambahan kain, ya, tanyakan duluan, diperlukan nggak? Customer Anda tahu dan peduli nggak? Kata-katanya itu lagi, tahu, peduli nggak? Penting nggak buat mereka? Jika nggak menambah nilai tambah, ngapain? Itu pemborosan namanya, betul? Ya, lanjutin ya. Nah, kata-kata kedua. Seni dari fashion terletak pada bagaimana ia dapat menciptakan ilusi. Ya, ilusi dia bilang begitu. Ya, yang ketiga, jenis bahan bukan hal yang terpenting. Ya, atau bukan yang penting. Yang paling penting adalah bagaimana bahan itu terlihat. Kenapa? Karena nggak banyak orang yang ngeh tentang masalah bahan. Paham ya? Perkataannya dia pada dasarnya punya dasar nih. Ya. Si Chanel ini dia bilang gitu. Kenapa? Karena survei atau research banyak orang nggak ngerti. Makanya waktu itu Chanel pernah pas belanja bahan. Ini di film yang lain. Satu film Coco Chanel, ada satu film lagi ya tentang Chanel juga. Pas dia belanja bahan,
dia nunjuk, ini berapa? Sekian, ini berapa? Sekian, ini berapa? Sekian, ini berapa? Sekian. Mahal semuanya kan? Terus channel ditanya, kamu mau yang berapaan? Mau yang murah? Terus channel bilang, ada. Itu bahan kaos, dia bilang gitu. Berapaan? Sekian. Kamu punya stok berapa? 50 bal. Aku ambil semuanya. Dia ambil semua sama channel. Dan dijadikan dia celana kulot. Bahan kaos. Kenapa dia buat celana kulot? Pada saat itu orang tidak terbiasa pakai celana. Cewek itu nggak bisa buat pakai celana itu nggak biasa. Kayak tabu gitu loh di zaman dulu. Orang harus pakai rok. Kayak tadi itu loh, ya melingkar-lingkar kan. Ya, zaman dulu seperti itu. Terus Chanel melihat ini pas lagi zaman transisi perang, antara perang juga bekerja di industri. Nah, cewek pun juga bekerja pada saat itu. Gimana ya dia membuat sesuatu yang berfungsi double itu. Kalau ada perang bisa lari. Kalau tadi perang kan susah kan kaburnya, ya udah beratnya minta ampun kan begitu loh. Nah, dia buatlah celana kulot. Rok tapi ada belahan tengahnya supaya larinya gampang, kerjanya gampang. Ya, itu Chanel. Membuat berdasarkan fungsinya. Oke ya, lanjut. Nah, fashion adalah ciri khas yang tampak. Bukan yang dikenakan. Sedikit dari orang seperti saya. Jadi jangan Anda membidik pasar kayak saya nih, sedikit banget nih. Tapi saya adalah orang yang loyal terhadap merek. Paham ya? Jadi kadang-kadang ada orang yang kayak saya ngerti, tapi orang kayak saya sedikit banget. Jika membidik orang kayak saya, repot masalah fashion. Ya, kenapa? Ya itu, jahitan harus rapi, begitu kan. Ini harus begini. Ya itu sedikit. Ya, kalau jual harganya murah, susah. Oke ya, lanjut. Nah ini contoh ya, merek namanya Gadiza. Gadiza pada dasarnya dia memiliki beberapa merek, atau disebut namanya brand management. Mereknya adalah satu Gadiza, kedua mereknya adalah Rossi Rahmadi, ketiga dia buat merek namanya warna hitam tadi itu, yang keempat dia buat merek namanya Little Talulah untuk anak. Oke ya, dia buat seperti ini. Anda lihat gak harganya berapa? 3,7 juta. Dan tidak ada coretnya. Rossi, yang namanya Rossi Rahmadi ini, dia menjual dari 100%. Katakanlah misalkan dia satu bulan itu menjual 1000 potong, anggap aja, 1000 pakaian, hanya 200 atau 20%. Ya, kalau 1000, 200 piecesnya yang diskon. Yang 800 pieces nggak diskon. Ya, dan harganya murah loh. Ini yang merek Rossi Rahmadi itu 3,7 juta, nggak diskon dan laku keras. Lah kok bisa? Ya enggak? Mas, aku aja jual 370.000, tak diskon 50% aja nggak laku. Ya enggak? Itulah merek. Maaf, branding. Ya, bukan merek ya, branding. Kalau orang sudah dengan brandnya sudah sangat kuat, ditanamkan di benak konsumen, nggak akan nengok meskipun kanan kirinya diskon. Saya ambil contoh. Ya, kalau saya mau beli celana, ini ada perhatiin celana saya kan kargo gini kan, ya banyak kantong gitu kan. Saya beli cuma 2 merek, merek Watch Out sama merek Camel. Watch Out buatan Indonesia, Camel buatan luar. Kalau di ujung sana adalah counter Watch Out atau Camel, di kanan kiri merek yang lain, meskipun diskon 20%, 30%, 50%, 70%, sampai 120% pun, 120% artinya saya beli dikasih duit loh. Enggak pakai duit dikasih duit, dikasih barangnya, saya enggak mau. Sombong banget mas, iya. Bukan masalah apa, kalau saya dikasih sesuatu dan enggak saya pakai, itu mubadir loh. Ya enggak? Mubadir buat saya. Loh mas, kan bisa kasih ke orang lain. Enggak, mendingan orang lain aja langsung beli. Ya, kenapa? Kalau nggak saya pakai jadi mubadir buat saya. Nanti jadi menaikkan konsumsi yang tinggi. Saya suruh endorse misalkan. Suruh endorse, dibayar, nggak mau saya. Ya, kenapa? Karena saya maunya endorse-nya itu tulus. Saya seneng, saya ngomong. Nggak seneng, saya ngomong juga. Nggak seneng, saya juga ngomong loh. Saya lanjutkan. Nah, jadi bicara masalah Rossi, saya juga membuat artikel tentang namanya ciri khas. Saya tuliskan tentang ciri khasnya Rossi Rahmadi ini seperti apa. Dan memang dia punya ciri khas yang sangat kuat, yang sehingga itu memperkuat brand dia. Kenapa? Karena branding atau brand itu sendiri
kalau mau kuat dibangun oleh diferensiasi yang kuat. Kalau kita diferensiasinya nggak kuat, dibandingkan satu sama lainnya. Paham ya? Anda jualan ya, jeruk gitu kan. Kalau jeruk Anda nggak bisa dibandingkan satu sama yang lainnya, artinya Anda dianggap komoditas. Hal yang serupa, Anda ngomong Anda jualan hijab. Tapi pertanyaan saya simpel. Kalau hijab Anda dipakai sama orang lain, Anda tahu nggak itu hijab Anda? Oh tahu mas. Pertanyaannya lagi, kalau hijab Anda dipakai sama orang lain tahu nggak itu merek Anda? Ngerti nggak? Belum tentu ngerti. Ya, maksudnya belum tentu orang itu paham bahwa itu adalah merek A, merek I. Kenapa? Karena tidak ada perbedaan dibandingkan yang lain. Ngerti nggak? Teman, paham ya? Nah, saya pernah ya bicara masalah omset nih. Saya datang ke suatu perusahaan yang omsetnya nih 45 miliar. Distro, jualan kaos, celana, mereknya tak kalau saya sebut mesti Anda ngerti, terkenal. Dia punya beberapa merek. Sebut aja anu, kan gitu ya, ABC. Nah, saya datang dan saya ketemu sama manajer atau GM pemasarannya, saya pakai kaosnya mereka dan saya tutupin mereknya. Saya tanya sama dia, ini mereknya yang mana Pak? Dia bingung. Ini merek kita. Loh, Bapak aja gak ngerti kalau ini merek Bapak. Ini merek Bapak. Pertanyaan saya, Bapak ngerti gak ini mereknya mana? Terus dia bilang apa? Enggak Pak. Kalau Bapak gak ngerti mereknya yang mana, bagaimana Bapak membuat portofolio brand? Ini yang saya sebut namanya brand DNA ya, harusnya begitu ya. Ya, DNA suatu brandnya harusnya begitu. Bisa mengidentifikasi perbedaan masing-masing. Harusnya begitu. Nah ini, begitu dia tidak bisa mengidentifikasi, apa yang saya katakan? Saya berani tebakan. Saya berani tebakan. Bapak setiap bulannya selalu melakukan yang sebenarnya promo diskon. Kalau nggak ada promo, dropnya pasti jauh. Iya masih. Ya, saya berani jamin. Ya, produk Bapak kalau diberhentikan promosinya dan nggak ada endorsernya, gini, betul Mas J, itu permasalahan kita. Terus dia tanya, jadi masalah di mana Mas J? Yaitu, Bapak tidak bisa mengidentifikasi. Artinya Bapak aja yang menciptakan tidak bisa mengidentifikasi perbedaan satu sama yang lain. Apalagi konsumen. Ngerti gak? Paham gak? Ya, Anda jualan tas, jualan batik, jualan apapun itu. Ya, Anda ngerti nggak perbedaannya dibandingkan sama yang lain? Oh ngerti mas, Anda ngerti. Konsumen ngerti nggak? Melihat sekilas. Pelanggan Anda tuh bisa ngerti nggak? Belum tentu. Ya, kalau saya, kenapa ini ya? Saya contoh sederhana. Kaos nih, saya membuat kaos kopdar. Tiap tahunnya saya buat kaos. Kaos saya mesti modelnya seperti gini, nggak akan saya lepas. Mesti namanya unfinished. Ya, ini kalau ditarik-tarik begini baru ngelinting-linting kan. Orang lihat punya saya, loh mas ini semuanya jahitan gitu, semua jahitannya begitu. Untuk apa? Ciri khas, supaya orang lewat, itu yuk bisnis. Ngerti ya? Meskipun saya nggak jualan kaos loh. Dalam arti, ini kan saya pakai cuma untuk pada saat kopdar. Jadi saya ganti kaos setahun sekali. Ya, belinya setahun sekali. Ya, hemat ah. Nah, besok saya ngeluarin 2 desain lagi. 2 desain tok pada saat kopdar besok. Dan terbatas. Nah, kaos, celana. Saya ngerti banget celana saya, ya begitu saya orang pakai celana merek Camel, insya Allah saya langsung bisa menebak itu Camel. Sepatu, saya insya Allah bisa membedakan dari jarak sekian meter gini aja ya, 2 meter, 3 meter, sepatu itu mereknya Adidas, Nike, Reebok, ya, atau Skechers, dari lihat solnya tok. Kenapa? Karena saya melihat pola yang memang ada. Contoh, Skechers adalah sepatu paling nyaman. Tapi kakinya mesti paling jeber. Modelnya elek. Perhatiin deh. Ya. Tapi solnya paling empuk. Ya. Terus di bagian tengahnya, maaf ya, tak angkat ya. Ya, tengahnya ini, ya, bagian tengah, kurva tengahnya itu, ya tengah kaki. Itu dia paling jeber. Makanya nggak cakep modelnya, tapi paling nyaman. Yang paling kecil di antara merek-merek itu adalah Adidas. Anda boleh cek. Makanya Adidas modelnya cakep, dipakai kurang nyaman.
Saya ngomong ya. Nah, ini Anda perhatikan nanti, ada perbedaan. Salah, benar, nggak ada salah, nggak benar. Justru itu yang benar membuat diferensiasi untuk target pasar yang berbeda-beda. Paham ya? Ya, jadi Adidas orang yang memikirkan gaya, ya, nggak benar-benar masalah kenyamanan. Ya, dan kakinya cenderung tengahnya ramping. Kalau kaki saya kejeber, ya, jadi nggak cocok pakai itu. Nike di tengah, ya, nggak seberapa sempit, lebih kecil daripada Skechers, modelnya lumayan cakep, kan begitu, ya. Jadi ini masing-masing ada diferensiasinya. Nah kita pas mendesain suatu produk punya seperti itu nggak? Kalau nggak kuat DNA-nya gitu ya, DNA ya. Oke ya. Nah, jadi pertanyaan seperti itu tadi kan. Jadi apakah pelanggan Anda akan tetap loyal pada saat tetangga Anda memberikan diskon? Gitu loh. Jika iya, berarti brand Anda kuat. Jika tidak, brand Anda belum kuat. Itu loh. Lanjut. Omset bukan ukuran kuatnya branding, tapi selling. Kalau Anda promosi terus menerus, diskon terus menerus, itu selling, itu promotion. Ya, belum masuk ke ranah branding. Kalau brand tadi itu, Anda berhentiin promosinya, berhentiin sellingnya, orang masih nyari terus dan tanpa diskon, itu branding kuat.